Hai, perkenalkan nama saya Aulia Salsabila dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan adalah sistem pertahanan tubuh. Ini melindungi tubuh dari organisme penyebab penyakit yang disebut patogen. Perlindungannya memiliki beberapa lapisan. Pertama, patogen yang menyerang bertemu dengan sejumlah penghalang permukaannya yang terdiri dari hambatan fisik, kimia, biologis yang dirancang untuk mencegahnya. Penghalang fisik utama ini adalah kulit yang menutupi seluruh tubuh. Sistem tubuh yang terbuka terhadap lingkungan luar seperti sistem pernafasan, pencernaan, saluran kencing, dan reproduksi. Masing-masing memiliki mekanisme sendiri untuk mencegah masuknya mikroba atau selaput lendir menjebak mereka bersin atau batuk refleks yang mengeluarkannya, sedangkan urin secara mekanis itu mengeluarkannya hambatan kimiawi termasuk asam lambung dan berbagai zat antimikroba dalam keringat, air liur, air mata, cairan tubuh lainnya. Kulit dan selaput lendir ini juga sangat dihuni oleh flora normal tubuh yang bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrisi dan ruang menyediakan penghalang biologis. Jika suatu mekanisme ini berhasil melewati penghalang permukaan, misalnya melalui serpihan yang menembus kulit, lalu akan bertemu dengan komponen bawaan dari sistem kekebalan yang memberikan respons langsung tetapi tidak spesifik. Jika ia gagal untuk menahan infeksi lapisan pertahanan lain yang disebut respon imun adaptif atau didapat ikut bermain. Respon adaptif waktu lebih lama untuk diaktifkan tetapi efektif karena target khusus patogen. Ia juga meninggalkan tubuh dengan memori dari patogen sehingga dapat bereaksi lebih cepat saat serangan patogen yang sama. Pemain utama dari sistem kekebalan adalah sel darah putih atau leukosit. Semua leukosit berasal dari sel induk hematopoietik di sumsum tulang. Masing-masing itu memiliki peran berbeda dalam berespon imun. Respon imun dari sistem kekebalan bawaan ini adalah pandangan. Makrofag yang menetap terus-menerus berpatroli pada jaringan tubuh menelan patogen dan melepaskannya bahan kimia inflamasi yang disebut sitokin yang menarik sel-sel kekebalan lain ke lokasi acara cedera. Basofil, eosinofil, dan sel mast melepaskannya sitokinnya sendiri, memperkuat peradangan. Sitokin ini melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah, dan bertanggung jawab atas tanda-tanda klinis peradangan seperti kemerahan dan pembekakan. Mereka bekerja dalam sel endotel pembuluh darah dan berfungsi sebagai isyarat kimiawi untuk migrasi neutrofil fagosit utama yang terlibat dalam pertahanan ini. Pertama, sel endotel yang beraktivitas menempel pada neutrofil dalam aliran, memperlambatnya sebelum membuatnya masuk melalui dinding pembuluh. Neutrofil menelan bakteri dan menghancurkannya dengan enzim atau peroksida beracun. Mereka juga dapat melepaskan spesies oksigen yang sangat reaktif dalam fenomena yang dikenal sebagai ledakan. Ledakan oksidatif yang membunuh patogen lebih cepat dan lebih efisiensi neutrofil itu sendiri. Bagaimanapun juga mati dalam prosesnya, puing-puingnya ini membentuk nanah di lokasi cedera. Respon imun adaptif dimulai dengan apa yang disebut sel penyaji antigen, di mana sel dendritik paling efektif. Sel dendritik penduduk di lokasi infeksi menelan patogen, memotongnya menjadi beberapa bagian yang disebut antigen dan menampilkannya di permukaannya.
Sel dendrit ini kemudian diambil oleh kapiler limfatik dan melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana mereka ini menyajikan antigen ke sel yang cocok. Patogen itu sendiri juga cepat melakukan perjalanan ke kelenjar getah bening, di mana ia kemungkinan menemukan sel B yang cocok. Proses pencarian jodoh mendasari spesifitas respon imun adaptif. Sel T dan sel B ada dalam miliaran variasi. Masing-masing ini membawa protein permukaan yang unik yang bertindak seperti sebuah kunci. Di antara miliaran kunci ini, hanya kunci yang dapat mengikat atau membuka patogen penyerang yang diaktifkan sel T dan sel B yang teraktivitas mengalami diferensiasi yang polarisasi yang disebut ekspansi klonal. Proses ini menghasilkan sel memori siap untuk infeksi di masa mendatang oleh patogen yang sama, dan sel efektor yang meliputi sel T sitosit beraktivitas dan sel B plasma yang memproduksi antibodi keduanya spesifik untuk patogen. Antibodi sel T sitosit kemudian meninggalkan kelenjar getah bening untuk mengalirkan darah ke tempat infeksi. Antibodi ini menempel pada patogen dan menargetkannya untuk dihancurkan. Dinetralisir. Sel T sitosit melepaskan racun untuk membunuh sel inang yang terinfeksi. Cukup sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.